Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Turus Bumi Channel. Semoga dulur Turus Bumi semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat badannya, lancar usahanya, panjang umur banyak rezekinya, serta terkabul semua doa dan keinginannya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan membahas weton Rabu Pahing, yaitu weton Sanggar Waringin. Jumlah Neptu Rabu Pahing. Menurut Pancasuda, Rabu 6 tambah Pahing 9 sama dengan 15. Menurut Satawara dan Pancawara, Rabu 7 tambah Pahing 9 sama dengan 16. Menurut Kamarokam, Rabu 6 tambah Pahing 3 sama dengan 9. Watak hari menurut Kamarokan adalah Sanggar Waringin. Artinya baik, berkembang, tenteram, bahagia, memberi pengayoman. Naga hari Rabu Pahing. Naga hari berada di timur. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah utara, selatan, barat. Jam baik menurut Satawara dan Pancawara. Jam 6 sampai 8. Jam 8 sampai 11. Jam 11 sampai 13. Jam 23 sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 3. Jam 3 sampai jam 6. Watak kelahiran Rabu Pahing. Orang-orang ini suka mempertimbangkan segala sesuatu sebelum melakukan suatu tindakan. Mereka akan merenungkan segala kemungkinan hingga puas terhadap hasil yang dapat dicapai. Kelompok ini mungkin terlihat cukup santai, tetapi jangan terkecoh. Mungkin dikarenakan sedikit rasa kurang percaya diri yang membuat mereka bersikap angkuh, namun tidak dapat dipungkiri banyak peramal Jawa juga mengatakan bahwa mereka memang tidak suka berbagi dengan yang lain. Kewaspadaan mereka mungkin terlihat berlebihan saat rasa curiga mereka timbul. Orang-orang ini sangat perlu belajar untuk bersikap lebih santai dan menurunkan pertahanan mereka. Untungnya mereka memiliki prinsip untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Nasib dan rejeki kelahiran Rabu Pahing. Usia 1-6 tahun, menurut kitab Primbon, di usia kanak-kanak ini, nasib Anda kurang beruntung, banyak keinginan yang tak dituruti oleh orang tua Anda. Juga kebutuhan sehari-hari seringkali kurang terpenuhi. Mungkin ekonom orang tua di saat Anda usia ini dalam keadaan pas-pasan. Usia 7-12 tahun, memasuki usia 7 tahun nasib Anda beruntung. Rezeki Anda lancar meskipun oleh Tuhan diberikan melalui nafkah yang dicari orang tua. Sebagian kebutuhan tercukupi, orang tua sangat memperhatikan Anda sehingga seringkali menuruti apa yang Anda minta. Usia 13-18 tahun. Di usia 13 tahun agaknya nasib Anda kurang beruntung, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya keberuntungan Anda mengalami penurunan sekitar 50%. Seringkali keinginan hanya tinggal keinginan, ada sebagian kebutuhan yang tak bisa tercukupin, menurut Primbon. Memang di usia ini rezeki Anda agak seret. Banyak penyebabnya, misalnya orang tua Anda dalam keadaan pas-pasan. Bisa jadi orang tua melatih Anda untuk hidup hemat, sehingga dalam memberi jatah, buat Anda selalu sedikit. Usia 19-24 tahun, di usia ini nasib Anda sedikit ada peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rezeki agak lancar, hubungan dengan sesama teman juga menyenangkan, tapi masih ada masalah-masalah yang harus Anda selesaikan. Kegagalan juga masih Anda jumpai, tetapi sifatnya tidak terlalu mengganggu. Hubungan asmara lancar-lancar saja, kebutuhan sebagian besar terpenuhi. Usia 25-30 tahun, betapa sulitnya mencari rezeki dalam usia ini, sehingga Anda benar-benar merasakan kalau nasib Anda begitu jelek. Menurut Primbon, kehidupan Anda di usia ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak problem hidup yang muncul dan Anda tak berhasil menyelesaikannya. Oleh karena itu, carilah teman yang bijaksana dalam bergaul. Mintalah nasihatnya dalam mengatasi suatu masalah. Anda juga jangan terkejut karena kegagalan demi kegagalan datang beruntun. Semua itu harus dihadapi dengan penuh keyakinan kalau suatu saat semuanya akan beres. Usia 31-36 tahun, memasuki usia 31 tahun nasib Anda mulai ada perubahan, meskipun hanya sedikit meningkat, namun setidak-tidaknya Anda merasakan hal itu. Rezeki ketika di tahun-tahun lalu betapa syarat datangnya, kini mulai lancar. Di usia ini Anda harus meningkatkan daya kreativitas kerja. Harus oled dan pantang menyerah. Bergaul dengan orang-orang sukses sangat berpengaruh bagi cara berpikir Anda
Dengan demikian Anda akan bisa memetik pelajaran darinya, bagaimana kiat-kiat mencapai keberhasilan. Biasakan untuk hidup hemat. Usia 37-42 tahun. Memasuki usia 37 tahun nasib Anda benar-benar berubah. Ada peningkatan yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, berkat kerja keras, ulet, tekun dan tak berputus asa sehingga di usia ini, Anda mengalami perubahan besar. Nasib Anda benar-benar beruntung, mungkin pula, karena Anda mampu bergaul dengan mereka yang sukses dan meniru kiat-kiat yang dilakukannya. Dalam keadaan ini, hendaknya Anda tetap memperhatikan pemasukan dan pengeluaran. Jangan memanjakan diri dengan melakukan pemborosan. Usia 43-48 tahun, menurut Kitab Primbon, nasib Anda di usia ini mengalami penurunan, perubahannya hampir 50% jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tidak jeli, mungkin perubahan ini tidak begitu berarti karena Anda tidak menyadarinya. Tetapi jika peka maka Anda akan merasakannya kemudian mencari penyebabnya. Mungkin disebabkan karena Anda terlalu boros. Bisa jadi karena Anda ceroboh dalam mengambil keputusan atau Anda suka berspekulasi. Usia 49-54 tahun. Setelah mengalami keberuntungan Anda berkurang 50%. Maka ketika memasuki usia 49 tahun nasib Anda mulai ada peningkatan, grafik keberuntungan Anda meningkat 25%, agak lumayan. Jika Anda bisa mengubah kebiasaan buruk menjadi baik, maka peningkatan rejeki dan penghasilan terus meningkat. Namun, jika Anda tak mampu mengendalikan diri, maka Anda justru akan jatuh ke tingkat yang menyedihkan. Usia 55-60 tahun, kerja ulet, pantang menyerah, dan supel dalam pergaulan, maka sukses dapat diraih. Mungkin Anda mampu mengendalikan diri, ulet bekerja, dan selalu berpikir positif. Sehingga nasib Anda ketika memasuki usia 55 tahun mengalami peningkatan yang sangat tajam. Anda benar-benar sukses dalam segala bidang. Karir Anda dalam suatu pekerjaan cemerlang, sehingga meskipun menjelang pensiun, Anda tetap dibutuhkan. Jika Anda seorang pengusaha, maka usaha Anda benar-benar mendatangkan keuntungan. Pertahankan keadaan ini dengan hidup penuh hati-hati. Usia 61-66 tahun. Nasib Anda rupanya berubah lagi. Hanya selama 6 tahun, Anda mengalami kejayaan dan kesuksesan hidup. Agaknya menginjak usia 61 sampai usia 66 tahun, ada perubahan lagi. Rezeki Anda keadaannya mengalami penurunan hampir 50%, demikianlah pasang surut soal rezeki. Oleh sebab itu, dikala keadaan sedang jaya hendaknya Anda jangan lupa daratan, sehingga pada masa-masa sulit Anda tidak stres. Usia 67 sampai 72 tahun, dalam usia ini keadaan nasib Anda tak beruntung. Rezeki Anda seret, kehidupan Anda benar-benar mengalami masa krisis, kebutuhan Anda dalam usia ini banyak yang tidak terpenuhi. Hati-hatilah sebab kegagalan selalu mengintai Anda jika Anda ceroboh dalam memutuskan sesuatu. Jika dalam keadaan prihatin seperti ini, Anda menciptakan sesuatu yang membuat kegagalan, maka hidup Anda akan menderita. Untuk kedua kalinya, usaha yang membutuhkan banyak modal sebaiknya ditunda dulu. Hendaknya pekerjaan yang sudah ada ditekuni. Dalam masa tidak aktif hendaknya jangan membiarkan waktu berlalu tanpa arti. Isilah kehidupan Anda dengan aktivitas yang bermanfaat. Usia 73-78 tahun, agaknya kesejahteraan hidup Anda di usia tua ini mulai mendapat perhatian dari anak atau cucu Anda. Hidup Anda menyenangkan, problem tidak begitu mengganggu, kesehatan kondisinya baik, kadang-kadang memang terganggu, tetapi penyakit yang datang sifatnya ringan. Sebaiknya Anda berusaha untuk tidak merokok. Istirahat yang cukup akan membantu pemeliharaan tubuh Anda di masa tua ini. Usia 79-84 tahun, keadaan hidup Anda mulai berubah lagi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama 6 tahun, Anda berada dalam kesejahteraan, namun memasuki usia 79 ini, agak ada penurunan. Soal rezeki memang seret, kesehatan menurun. Usia 85-90 tahun, menurut ramalan, keadaan hidup Anda di usia ini kurang beruntung jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, bahkan lebih menderita karena faktor kesehatan yang selalu mengganggu diri Anda. Oleh sebab itu, untuk mengurangi penderitaan sebaiknya Anda mencari ketenangan jiwa. Hadapilah kenyataan dengan lapang dada dan tingkatkan kegiatan ibadah Anda kepada Tuhan. Usia 91-96 tahun, kondisi hidup Anda agak lumayan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika Anda memang mampu bertahan sampai usia ini,
maka Anda menerima kenyataan yang menyenangkan. Mungkin anak dan cucu Anda memberi perawatan yang cukup bagi Anda.